Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Presentasi yaitu Fatin Oktavianti. Nah, presentasi tentang 7 jurus banjir order by Coach Arvin. Untuk itu silakan Mbak Fatin sudah bergabung di Zoom kami. Sudah, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Di sini aku mau menjelaskan tentang 7 jurus banjir order by Coach Arvin. Next, Mbak. Nah, di sini ada langkah-langkah memulai pekerjaan atau bisnis. Yang pertama itu ada niat. Jadi yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita mau memulai pekerjaan atau bisnis itu niat. Jadi kalau niat kita dari awal itu niatnya sudah bagus, sudah baik, pasti hasilnya nanti itu akan baik. Kalau dari awal niatnya kita itu sudah salah, pasti nanti hasil akhirnya itu akan salah meskipun cara yang kita kerjakan itu sudah benar. Yang kedua, berdoa. Setelah niat, di Indonesia kan mayoritas orang beragama Muslim. Nah, di agama Muslim itu dianjurkan ketika memulai aktivitas atau pekerjaan itu diawali dengan doa agar pekerjaan yang akan kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga ada target. Jangankan dalam bisnis, dalam hidup kita aja kita harus punya target. Contohnya aku ingin punya rumah di umur 25 tahun kayak gitu. Nah, di dalam pekerjaan itu juga ada target. Misalkan di bulan ini aku ingin target omsetku mencapai 15 juta kayak gitu. Terus yang keempat itu bersyukur dan evaluasi. Setelah kita melakukan 3 langkah tadi, kita itu harus mengucapkan syukur atas hasil yang kita capai. Tapi jangan lupa kita itu harus selalu evaluasi untuk mencapai target yang lebih baik lagi. Next. Nah, di sini ada pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi definisi bisnis itu adalah membantu market. Contohnya kayak kita itu jual produk-produk yang dibutuhkan customer seperti paket data sama pulsa kayak gitu. Next. Nah, dalam bisnis itu harus ada goals dan target. Kalau goals itu lebih ke umum dan target itu ke sasarannya. Jadi intinya goals itu tujuan dan target itu proses mencapai goals itu tadi. Next. Nah, dalam bisnis itu kita juga harus punya target market. Target pasar. Nah, target market itu apa aja? Ada siapa mereka, bagaimana tingkat ekonominya, apa kebutuhannya, dan yang terakhir itu database pelanggan. Siapa mereka itu contohnya siapa sih yang datang ke toko kita, mulai dari usia berapa, terus seksnya itu perempuan atau laki-laki, terus pekerjaannya itu apa, kayak gitu. Terus bagaimana tingkat ekonominya, yang datang ke toko kita itu tingkat ekonominya menengah ke bawah atau menengah ke atas, atau dua-duanya itu ada.
Yang ketiga, apa kebutuhannya. Jadi apa sih yang dibutuhkan customer dari kita. Contohnya produknya murah, produknya berkualitas kayak gitu. Dan yang terakhir ada database pelanggan. Nah, di toko kan ada buku pelanggan. Kalau bisa buku pelanggan itu jangan hanya nomor teleponnya aja, tapi harus ada alamat lengkapnya. Fungsi database itu apa sih? Kalau kita mau ingin membuka toko baru, kita tinggal lihat di buku pelanggan itu customer kita banyak di daerah mana kayak gitu. Next. Selanjutnya ada nilai tambah. Nilai tambah itu ada 3, fungsional, emosional, dan spiritual. Fungsional itu ciri-ciri counter kita. Counter kita itu terkenalnya apa? Contohnya warnanya pink, tokonya terang, kayak gitu. Yang jual cantik-cantik. Yang kedua ada emosional. Emosional itu rasa ingin membeli karena apa? Jadi customer itu ingin beli di toko kita itu karena apa? Apa karena promonya murah, pelayanan SPG-nya itu ramah-ramah, kayak gitu. Dan yang ketiga itu spiritual. Spiritual itu jargon keagamaan kita. Kalau kita kan ada Soge Bareng Peduli. Next. Selanjutnya ada program penjualan. Dalam bisnis itu harus wajib ada program penjualan. Nah, dalam program penjualan itu yang harus diperhatikan ada 2, yaitu kelengkapan stok sama kepekaan tim. Jadi, di toko itu produknya harus lengkap. Jangan sampai ketika ada customer datang, contohnya cari XL. Mbak, ada XL yang 6 GB, kita jawabnya, oh nggak ada, kosong, kayak gitu. Terus besoknya customer itu datang lagi, Mbak, ada kabel data ini, oh nggak ada Pak, kayak gitu. Jadi jangan sampai customer itu kecewa karena di sini nggak ada produknya atau produknya itu kosong. Terus yang kedua ada kepekaan tim. Jadi nanti tim toko itu ketika ada customer cari produk yang di sini nggak ada, itu tim toko langsung konfirmasi ke tim produk aja. Contohnya, Mbak, kemarin ada customer cari ini, tapi di tokoku itu nggak ada. Atau enggak, kemarin customer ada yang cari ini, tapi barangnya kosong, kayak gitu. Nah, itu tim toko harus peka terhadap itu. Jadi langsung konfirmasi ke tim produk, kayak gitu. Next. Sudah, itu penjelasan 7 jurus banjir order by Coach Arvin dari aku. Ada yang ditanyakan, tak? Oke Mbak-Mbak yang ingin bertanya silakan. Jika nggak ada yang bertanya, saya tunjuk. Mbak mau nanya. Siapa ini? Citra. Oke Mbak Citra, silakan. Mbak Fatim, tujuan kita tahu goal sama target itu apa ya Mbak? Tujuan? Boleh diulang untuk Mbak? Mencapai, itu fungsinya untuk kita bisa mencapai target kita Mbak. Jadi apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, kayak gitu. Bisa dipahami, Mbak? Iya Mbak, paham. Oke, yang lain? Ayo Mbak-Mbak, yang lain. Halo. Mbak Tanti. Oke, Mbak Tanti, silakan. Mbak Fatim mau tanya, emang bedanya kayak goal sama target itu apa Mbak? Bedanya goal sama target. Silakan Mbak Fatim.
Kalau goals itu tujuan, kalau target itu proses mencapai tujuan itu tadi. Contohnya ya, kita itu mau keluar kota ke Surabaya. Nah, Surabaya itu tujuannya. Terus prosesnya kita ke sana itu bagaimana kayak gitu. Contohnya kita itu harus menyiapkan tiketnya, perjalanannya, lokasinya kayak gitu, Mbak. Paham tak? Jadi itu intinya goals itu tujuan kita. Tujuan kita itu pengen apa? Terus cara mencapai tujuannya itu bagaimana kayak gitu. Jelas Mbak Tanti? Iya Mbak, paham. Mbak mau nanya ta? Siapa? Wulan Mbak dari Wongso. Oke, Mbak Wulan, silakan. Mbak kan tadi kan di slide kedua ta kalau nggak salah kan ada langkah-langkah memulai pekerjaan atau bisnis. Nah di situ kan ada 4 poin. Misalkan dari salah satu atau 2 poin tersebut itu nggak dijalankan. Itu menurut Saman gimana? Dan kalau ada kendala gimana sih cara mengatasi kendala itu? Kalau 4 langkah tadi itu diusahakan jalan Mbak biar hasilnya itu maksimal. Terus apalagi pertanyaannya Mbak? Terus mengatasinya itu gimana Mbak? Mi kan kata Saman harus 4-4-nya itu harus berjalan. Nah misalkan salah satunya itu nggak berjalan, gimana solusinya? Kalau untuk niat itu pasti dari dalam diri itu ada. Contohnya sampean itu, aku pengen beli ini, kan itu termasuk niat sih Mbak. Terus kalau sampean mau beli, sampean benar-benar ingin beli, itu pasti berdoa ya Allah aku pengen ini kayak gitu. Nah targetnya itu pasti sampean kalau pengen punya itu kan harus nabung kayak gitu. Nah itu kan termasuk target. Nanti setelah sampean udah dapet itu pastinya bersyukur. Jadi 4-4-nya itu pasti sudah ada dalam diri kita gitu Mbak. Oke Mbak, jawabannya bisa diterima. Makasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Ayo yang lain. Mbak Fatim, ada yang mau ditanyakan untuk tim-timnya? Ada Bu. Silakan. Aku pengen tahu pemahamannya anak-anak tentang yang emosional, fungsional tadi yuk Mbak. Silakan mau tanya siapa? Mbak Fatim? Bentar Mbak, nyari anak. Oh, nyari anak, oke. Nggak buat anak ya? Purota Ayun itu siapa? Ayu Nina. Coba Mbak Nina jelaskan lagi mengenai fungsional, emosional, dan spiritual. Boleh diulang Mbak Fatim, mungkin nggak dengar. Mbak Nina coba jelaskan lagi sepahamnya sampean tentang fungsional, emosional, dan spiritual.
Mbak Nina silakan. Mbak, aku baru gabung ya. Baru gabung? Baru gabung, Mbak Fatim katanya baru gabung. Ada nih yang lain mau bisa menjelaskan buat yang baru gabung? Nunjuk yang lain, Tabu. Boleh, silakan. Coba Mbak Aisyah Ajeng. Bisa dijelaskan, Ta, tentang fungsional, emosional, sama spiritual. Mbak Aisyah Ajeng. Admin ya itu. Oh, itu admin, Tabu. Nggak apa-apa, Tabu, kalau nunjuk admin. Kayak nggak tahu deh kalau 7 jurus banjir order. Oh ya, wes anak toko aja ya, Bu. Oke. Coba Mbak Nanda. Nanda silakan. Kalau fungsional itu, Mbak, halo Mbak, Mbak. ada suara ya Mbak? Ada. Kalau fungsional itu kayak yang aku tahu ya Mbak, Ya, Mbak. kayak toko kita itu kayak apa? Misal kayak penerangannya itu bagus, terus warnanya pink gitu-gitu. Kalau emosional itu misal kalau customer kan datang, terus lihat papan promo bisa, jadi dia kayak tertarik gitu buat beli. Kalau spiritual nggak paham Mbak kalau spiritual. Ada yang bisa jelasin lagi, Ta? Barangkali yang lain. Rejo Sari, Din. Rejo Sari. Rejo Sari itu kan oleh Mbak Citra tapi dia belum Mbak. Belum Mbak masuk ngomong. Mbak Suryani barangkali bisa jelasin. Mbak Citra itu melok. Itu Mbak kasar banget, kasar apa sih? Mbak Sur. Mbak Suryani silakan. Mbak Suryani. Mbak Sur. Bentar Ibu, ngelayanin orang bentar. Tak lempar ke Mbak Yola aja, wes. Oke, silakan. Mbak Yola. Mbak.